Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bentar ya, saya bikin absen dulu. Ya, untuk absensi kalian bisa lihat di chat, ada link untuk absensi, silakan absen di sana. Mohon maaf perkuliahannya baru bisa dilaksanakan secara sinkronus hari ini.
dikarenakan di 3 minggu di awal saya ada pelatihan dan kebetulan di minggu keempat juga saya tidak bisa nih. Di minggu kelima kita akan sedikit melakukan perkenalan mengenai Python. Sebelumnya suara saya kedengeran ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke. Ada yang sudah install Anaconda-nya? Dapat. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai sedikit mengenai perkuliahan. Ini saya juga masih belajar ya, jadi mungkin ada kesalahan. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Ini yang di layar kalian apa nih? Presentation atau gambaran seperti ini? PPT, Pak. PPT, Pak. Python intro. Bukan presentation view ya? Halo? Presentation view ini slideshow. Slideshow ya. Oke, selamat datang di perkuliahan. Ini saya nggak usah pakai video. Komputasi Geologi. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas sedikit mengenai pendahuluan Python sebagai ilmu dasar bagi lulusan geoscience. Jadi salah satu capaian lulusan untuk geoscience MIPA UI adalah memahami dasar-dasar pemrograman. Nah, geoscience dalam hal ini menggunakan Python sebagai salah satu capaian capaian untuk mahasiswa miliki sebagai ilmu dasar. Nah, sendirinya dasar-dasar pemrograman itu banyak bahasa pemrograman ya. Seperti pasti kalian sudah tahu ya, ada yang bahasa pemrograman C++, ada bahasa pemrograman JavaScript, SQL, Ruby, dan yang belakangan ini sebelum kita berpindah ke Python itu ada bahasa pemrograman MATLAB. Nah dulu kita di Geoscience pakainya MATLAB, tapi karena MATLAB ini berbayar sebenarnya, jadi seringnya juga kita melakukan menggunakan license-nya tidak berizin. Ini kita mencari bahasa pemrograman lain yang free dan kita bebas dari royalti dan lain-lain. Makanya kita gunakan Python. Nah, Python sendiri sebenarnya bahasa pemrograman yang nilai popularitasnya lagi meningkat sekarang ini. Jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2020, peningkatan penggunaan pemrograman Python itu sekarang lagi meningkat. Kalau JavaScript sendiri, justru sekarang lagi menurun. Kalau kalian lihat sendiri, kalau kalian buka Google Chrome, di sana dia sudah bilang di tahun 2021 atau tahun 2020 ini ya, dia akan menghapus library JavaScript dari Google Chrome. Nah, jadi yang paling banyak digunakan saat ini adalah Python, dan banyak Python library ya mengenai terbaru dari pengembangan sekarang. Ini kalau lihat dari grafiknya, yang paling meningkat itu adalah grafik Python. Nah, terus ketika kita bicarakan Python, kalau kita sedang ingin melakukan pemrograman, di mana kita bisa menulis kode pemrograman itu. Jadi, basically atau pada dasarnya, semua text editor, di mana kalian bisa membuat sintaks, terus kalian bisa men-save-nya dalam Python executational format, maka itu bisa digunakan sebagai Python editor.
Nah, keuntungannya juga di kondisi saat ini atau di dewasa ini banyak compiler atau software-software yang sudah membantu kita menggunakan Python itu agar lebih mudah. Salah satunya adalah Jupyter, ya, Jupyter Notebook. Ada Notepad++, ada PyCharm, ada Python Idle, ada Spider, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Nah, jadi ketika kalian sedang buka-buka di internet, misalkan kalian ingin belajar sendiri mengenai Python itu, maka tiap video nanti akan berbeda-beda. Mungkin ada yang dia mengajarkannya menggunakan PyCharm, ada yang mengajarkan menggunakan Jupyter, macam-macam. Masing-masing dari user interface itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, yang akan kita gunakan saat ini untuk pembelajaran kali ini, untuk penyederhanaan, kita akan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook itu kalau kalian lihat di Anaconda itu ada, saya lupa kayaknya sebelum cuman ketika kalian buka Anaconda, di Anaconda itu pilihannya pasti ada Jupyter Notebook, ada Spider, dan macam-macam. Kalian tinggal klik launch di bawah tulisan Jupyter Notebook. Kalau nggak salah ada. Nah, ini tampilannya nih. Kalau yang di sebelah kiri itu adalah Jupyter Notebook, ketika kalian launch dia akan buka ke browser ya. Nah, enaknya Jupyter Notebook ini nggak perlu lagi ada user interface baru karena dia langsung dari browser kalian. Nah, kalau Spider dia user interface sendiri, kayak software sendiri dia kebukanya seperti ini. Nah, dia ada di sebelah kanan nih. Nah, kalau Jupyter, kalau kalian lihat di sini, itu ada baris input dan ada baris output di sini. Ini kalian lihat kursor saya nggak sih ketika saya gerak-gerakin kursor? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Lihat ya, saya takutnya gerakin kursor kalian nggak tahu. Nah, di sini ada bagian input. Di sini kalian akan menginputkan kodenya atau bahasa pemrograman kalian. Nah, di sini adalah outputnya nih. Terus kalau kalian ingin buat baru ya tinggal di line berikutnya. Kalau di Python, di Spider, editornya itu ada di sebelah kiri nih. Dengan format template.py. Ini bisa kalian ganti sebenarnya namanya. Nah, ini editornya. Terus ketika kalian running dengan tanda hijau seperti ini ya, ketika kalian run dia akan muncul di konsol Python-nya. Nah, jadi dari script yang kalian bikin dia akan muncul di sini. Kalau tadi Jupyter dia akan muncul tepat di bawahnya ya. Nah, keuntungannya tadi kalau kita menggunakan Spider, value-value yang kalian gunakan di Spider, misalkan nanti kalian gunakan A itu saya masukkan variabelnya adalah 1, B itu adalah variabelnya 2, sampai 30 variabel gitu. Terus tadi saya lupa yang mana saya assign sebagai nilai sekian gitu. Nah, keenakannya kalau Spider ini, di bagian atas dari konsolnya, itu ada variable explorer. Jadi ketika kalian klik, kalian bisa lihat tuh, oh saya assign ini sebagai ini, gitu. Assign ini sebagai ini, kelihatan tuh semuanya. Nah, kalau di Jupyter nggak kelihatan. Karena dia nggak punya ini variable explorer. Nah, kalau orang yang sudah biasa menggunakan MATLAB, cenderung biasanya dia akan menggunakan Spider. Ini lebih familiar karena tampilannya mirip. Lanjut ya. Nah, ini dia, saya lupa, ternyata ada. Jadi di Anaconda Navigator ini, kalian ada Jupyter Notebook, kalian bisa klik di sini. Jadi sambil melihat perkuliahan ini, kalian bisa kalau pakai Zoom-nya, kalian pakai di handphone apa di laptop? Laptop, Pak. Laptop, Pak. Kalau saya laptop, Pak. Oh, iya. Ya, kalau ada yang di handphone, jadi laptopnya bisa digunakan untuk nyalakan Jupyter Notebook. Jadi sambil perkuliahan ini kalian bisa sambil coba. Atau bisa pakai Alt-Tab ya. Kalau Alt-Tab kan langsung pindah ke tab Windows yang lain ya. Nah, jadi ketika kalian buka Anaconda pertama kali, dia akan muncul tampilan seperti ini navigasinya nih. Di mana aplikasi yang bisa digunakan itu ada bermacam-macam, Jupyter Lab, ada Jupyter Notebook, ada Qt Console, Spider, dan lain-lain.
Untuk saat ini kita akan pelajari mengenai Jupyter Notebook. Nah, ketika kalian nyalakan Jupyter Notebook-nya, di browser kalian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini adalah tampilan folder tempat kalian akan menyimpan kode executable kalian. Jadi kode yang akan kalian running itu nanti formatnya .py. Nah, itu akan tersimpan di dalam folder ini. Nah, folder ini biasanya ketika kita install Anaconda pertama kali, ini akan tersimpan di, kalau yang Windows ya, itu di C user terus nama penggunanya. Jadi kalau saya ini di C terus saya klik user, terus saya klik Iskandar Syah. Nah, di sana file-file ini akan tersimpan. Nah, di sini bagian running itu adalah program apa yang lagi running ketika kita lagi menggunakan Jupyter Notebook. Nah, ketika kita ingin mulai menggunakan Jupyter Notebook, kalian bisa klik New. New di sini ada nanti Python 3. Ketika kalian klik, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, disinilah kita akan mengetik atau melakukan coding. Sederhana ya. Oke. Langkah awal ketika melakukan coding, kalau ada yang mau ditanyakan, nggak usah nunggu saya lagi selesai presentasi, karena saya mungkin bakal ngomong terus. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung potong aja ya. Kalau ada suara saya yang kurang jelas, langsung potong aja. Nah, jadi saya nggak bisa bolak-balik dari PPT ke Jupyter Notebook, jadi banyak yang di sini adalah rekaman dari ketikan saya. Jadi, umumnya ketika kita mempelajari program coding, yang pertama kita adalah bagaimana cara menampilkan hasil dari coding kita. Nah, yang paling pertama di sini adalah bagaimana cara menampilkan. Nah, berbeda-beda untuk setiap program ya. Kalau di MATLAB sendiri dia ada kalimat plot atau jika tidak menggunakan titik koma di setelah pengetikan, maka dia akan tampil otomatis. Nah, kalau kalau Python enggak ya. Kalau Python kita harus menggunakan perintah print di sini untuk menampilkan apa yang ingin kita tampilkan. Jadi kalau saya sederhana dituliskan di sini, saya ingin program ini menampilkan kalimat hello world. Nah, di sini saya tulis dengan kalimat print. Nah, dalam kurung, terus saya tuliskan tanda kutip hello world. Nah, yang akan keluar itu adalah hello world-nya saja tanpa ada tanda kutip. Karena print itu sendiri nanti sebenarnya ada tipe-tipe variabel yang bisa di print ya. Bisa dia berbentuk angka. Angka itu terbagi dua, ada yang integer. Kalian pasti sudah pernah belajar juga ya di pertemuan ke-3 atau pertemuan ke-4. Integer itu angka bilangan bulat. Terus nanti ada floating, itu angka bilangan desimal. Terus ada string atau huruf-huruf seperti ini. Nah, ketika kita ingin menuliskan string atau huruf atau kalimat, kita harus menggunakan tanda kutip. Tapi kalau kita ingin menuliskan angka dalam bentuk integer ataupun floating, itu nggak perlu pakai tanda kutip. Ya, ini sambil buka Python-nya ya, sambil nyoba-nyoba sendiri ya. Nah, Ya, Pak. Terus perintah apa lagi yang bisa kita gunakan di Python? Ini perintah apa lagi yang kita bisa gunakan di Python? Di sini kita bisa mengassign suatu variabel dengan nilai tertentu. Jadi di sini saya mengassign huruf A itu punya variabel atau value 1. Huruf B itu punya value 2. Dan saya melakukan program perhitungan matematika sederhana di mana C itu adalah hasil penjumlahan variabel A dengan variabel B, di mana A itu 1 dan B itu 2.
ketika saya print value dari C, dia akan munculkan nilai 3, sederhana seperti itu. Nah, ini untuk perhitungan matematika biasa ketika kita menggunakan Jupyter Notebook. Nah, tadi saya bilang ada variabel, berarti saya bisa gunakan terserah saya variabelnya apa aja. Ternyata enggak. Dalam pengaplikasian variabel itu ada rules-nya atau ada aturannya. Jadi hanya boleh menggunakan huruf dan tidak boleh menggunakan special karakter. Jadi kalaupun ada angka, angkanya itu harus setelah huruf atau ya di tengah-tengah huruf ya. Jadi contohnya kayak di yang bagian kanan ini dia bisa my var, boleh var-nya itu V-nya huruf besar, boleh. Boleh my for variable, tapi 4-nya itu angkanya setelah huruf ya, dan seterusnya. Tapi nggak boleh nih kalau kita menggunakan spasi, contohnya my spasi variable, itu nggak boleh. Terus kita gunakan angka, baru kita gunakan huruf, itu juga nggak boleh. Karena dia akan mengenal angka dahulu. Ataupun kita menggunakan spesial karakter seperti tanda seru, titik koma, dan lain-lain, itu nggak boleh juga. Jadi mengassign variable itu harus hati-hati juga. Jadi kayak tadi saya sederhananya pakai huruf A, B, C, D, itu boleh. Nah, ada aturan lain tidak? Ya, banyak. Aturan lainnya adalah beberapa keyword penting seperti true, false, atau none, atau floating, ID, integer, len, macam-macam. Itu adalah beberapa kalimat dari sebagian banyak lainnya yang harus kalian hindari ketika kalian mengassign suatu variabel. Ya, jadi ada lambda, ada non lokal. Nah, itu sebenarnya kita harus lihat lagi nih. Sebelum kita menggunakan variabel tertentu, kalian harus state dulu itu variabel ada nilainya nggak? Atau variabel itu sudah dikenali belum di Python? Nah, kalau enggak, itu baru kita bisa gunakan sebagai variabel. Nah, sini ada langkah berikutnya. Jadi kan saya sudah state kalau A itu nilainya 1 ya. Jadi kalau saya tuliskan print A, maka di sini dia akan menyebutkan nilai dari A tersebut. Nah, Python itu sebenarnya adalah programming language yang berbasis terhadap subjek, subject oriented. Nah, jadi ketika kita menuliskan print A, dia akan menuliskan value dari suatu subjek atau suatu variabel. Di sini nilainya 1. Tapi kalau kita sisipkan kalimat ID di sana, print ID dari A, itu adalah identitas dari A itu sendiri, maka identitas dari A itu diassign dengan angka sekian. Nah, kalau saya tulis lagi print tipe dari A, maka dia akan menjelaskan ya, value dari variabel tersebut mempunyai variabel apa. Dalam kasus ini, karena saya assign A itu sebagai angka, variabel yang berisi angka, dan angkanya adalah angka bilangan bulat, maka di sini disebut kelasnya adalah integer. Nah, tadi ya, kalian pasti sudah tahu juga, kelas-kelasnya ada macam-macam, ada int atau integer sebagai angka bilangan bulat, floating untuk angka desimal, char atau chr nanti itu adalah kalimat atau kata-kata. Ada list dan lain-lain. Terus tipe data apa aja sih yang diizinkan di dalam Python? Ini agak lama ya saya ngetiknya. Ada integer, di sini kalau saya misalkan X sama dengan 2, ada float, ini ketika saya, atau floating, ketika saya assign Y itu adalah 2,02. Ingat ya, kalau matematika, dalam programming ini, desimal itu setelah titik ya, jadi 2.02 itu artinya 2,02.
Kita emang terbalik. Kalau kita koma itu ya koma. Nah, terus kalau saya beri tanda kutip di 3, maka dia bersifat sebagai string. Nah, di sini ketika saya coba print atau tampilkan string dari X ditambah Z, di mana Z itu juga string, maka nilai yang muncul adalah 23. Nah, tapi ketika saya print nilai X yang merupakan integer ditambah dengan integer dari Z, maka dia akan menjumlahkan bilangan integer 2 dengan bilangan integer 3, maka dia menghasilkan nilai 5. Nah, ini mungkin yang membingungkan adalah kenapa string X ditambah Z itu 23. Ini sebenarnya saya juga kurang tahu, tapi lebih tepatnya mungkin dia menjumlahkan ID dari X dengan ID dari Z, sehingga nilainya menjadi 23. Jadi sebenarnya penjumlahan string itu nggak ada ya, yang ada adalah penjumlahan integer, penjumlahan bilangan angka. Nah, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. String itu sendiri apa ya? Mana tadi? Kayak mana tadi ya? Ya, sorry, kenapa? String itu sendiri apa ya? String itu tipe datanya. Jadi tadi kan tipe data tuh ada, mungkin saya keluar dulu bentar. String itu tipe data. Bentar, ini mungkin saya cari dulu. Dari PPT orang ya. Nah, ini bisa nanti ada ya. Nah, jadi string itu tipe datanya. Ini mungkin di yang saya minta kalian nonton MIT itu ada dijelaskan tidak mengenai string, integer, floating, boolean, dan list? Dijelasin sih Pak, tapi yang string ini saya masih agak bingung tuh. Ya, kalau integer sama float number udah paham ya? Paham, Pak. Nah, kalau integer itu bilangan bulat, float itu adalah bilangan desimal, boolean itu adalah pernyataan benar atau salah. Nah, kalau string itu dia kalimat atau huruf, dan dia nggak punya nilai, nggak punya angka gitu. Jadi nggak bisa tuh kalian jumlahkan string dengan string sebenarnya. Umumnya ya. Jadi kalau saya pengen nulis apa kabar gitu, itu hitungannya adalah string. Tapi kalau saya nuliskan 3, 2, 1, 4, 5 itu adalah angka, itu masuk ke golongan integer. Terus kalau saya nuliskan pi 3,14 itu masuk ke dalam floating. Dan nanti juga ada list data. List data itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kumpulan dari string juga bisa. Kumpulan dari integer dan string juga bisa. Jadi saya masukin 1, 2 di sini contohnya. 1, 2 ini adalah integer. Terus di list berikutnya saya masukkan string. Oke. Mungkin seiring dengan nanti lihat kita akan makin paham. Nah, terus langkah berikutnya. Nah, sekarang kalau saya assign D X, Y, Z, di mana X tadi adalah 2, Y adalah 2,02, Z itu adalah string 3, kan gitu ya.
kalau saya print D, nah saya tuliskan 1 di sini. Nah, kira-kira apa yang muncul kalau saya tanya? Saya pengen interaksi deh, takutnya kalian bosan dengerin mulu. Kalau saya tulis print dalam kurung D1, apa yang akan ditampilkan ya? Karena print itu kan menampilkan ya. Muncul value dari variable X, Pak. Muncul value dari variable X. Nah kita sini melakukan pelajaran adalah kalau Python itu dia berbeda dengan bahasa pemrograman lain karena Python itu memulai value-nya dari 0. Jadi X itu di-assign dari urutan ke 0. Y itu urutan ke 1. Z itu urutan ke 2. Beda dengan bahasa pemrograman lain. Contohnya MATLAB ya. Kalau MATLAB kalian tuliskan D, X, Y, Z. X itu urutan pertama. Y itu urutan kedua, Z itu urutan ketiga. Tapi kalau Python dia kebalik, dia beda sendiri. Dia mengassign value itu urutan itu dari 0. Jadi kalau saya tulis D1 itu sebenarnya Y sebenarnya. Jadi kalau saya lanjutkan di sini, dia akan menampilkan 2,02. Nah, kalau yang bingung di sebelah kanan kenapa saya tuliskan menggunakan pagar? Pagar itu komentar ya. Jadi ketika saya sudah menggunakan tanda pagar, semua ketikan saya di sebelah kanannya itu tidak akan dibaca sebagai perintah dalam Python. Ketika saya sudah menuliskan pagar, semua kalimat di sebelah kanannya itu tidak akan dituliskan sebagai perintah dalam Python. Jadi dia cuma akan baca sebagai komentar. Nah, di baris berikutnya lagi baru dia akan baca itu sebagai perintah. Nah, jadi di sini ketika saya print D1, dia akan menampilkan nanti 2,02. Nah, ini belum saya running ya, ini masih saya tulis kodenya. Nah, di sini yang berbeda, yang pertama tadi saya gunakan kurung siku. Kurung siku di sini menyatakan D itu kurung siku itu adalah mempunyai list nilai. Mana listnya itu adalah X, Y, Z. Nah, kalau E di sini saya tuliskan sebagai tuple. Tuple itu sebenarnya mirip sama list, cuman kekurangannya adalah tuple itu nanti urutannya nggak bisa kita modifikasi. Tidak seperti list, urutannya itu lebih mudah untuk dimodifikasi. Jadi, sebenarnya nanti kalau kita punya data lebih dari 1, dan kita pengen assign dia dalam suatu variabel, sebaiknya kita masukkan dia ke dalam list. Karena nanti akan lebih mudah untuk menggunakan variabel tersebut. Nah, jadi lebih baiknya nanti ketika kalian sudah mulai aktif menggunakan Python, menggunakan nanti list ya. Jadi kita harus menggunakan kurung siku. Nah, di sini juga ada dictionary. Nah, dictionary di sini, saya pause dulu ya. Dictionary ini berbeda dengan list dan tuple. Kalau list ini kalian harus assign dulu si X itu nilainya berapa, Y itu nilainya berapa, Z itu nilainya berapa di line sebelumnya ya. Nah, kalau di dictionary, ketika saya menuliskan isinya, itu langsung dituliskan di dalam list. Jadi di sini saya tulis M itu nilainya 7. N itu nilainya 8 dengan cara penulisan seperti ini ya. Kurung kurawal ya ini namanya, saya nggak tahu namanya apa. Kurung kurawal, tanda kutip M, itu mengassign nilainya adalah 7. Tanda kutip N, itu assign-nya nilainya adalah 8. Itu dictionary. Jadi ketika saya melakukan perintah print F untuk nilai M, yang akan saya dapatkan adalah 7. Nah ini kalau saya ke bagian atas nanti dari Jupyter Notebook-nya, saya klik run, maka dia akan muncul nilai seperti ini. Ini adalah output yang dihasilkannya. Oke? Kalau ada yang bingung, tanya. Atau kalian mau nyoba dulu, atau langsung aja? Nanti ini PPT-nya saya kasih dia. Mungkin Udah nyoba, Pak.
tapi nggak ngerti. Yang mananya yang nggak ngerti? Ini PPT-nya juga akan saya share di Emas ya. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri videonya di. Saya share-nya dalam bentuk PPT aja, jadi kalian bisa pindah-pindah halaman sendiri biar nggak bingung. Di PPT itu ada videonya. Yang bingung yang mana kalau boleh tahu? Halo, suara saya hilang ya? Halo, halo. Masuk Ada Pak, kok, masuk. Ada Pak. Masuk, Ya, Pak, masuk. kenapa Pak? Yang bingung yang mana kalau boleh tahu? Yang hashtag itu maksudnya gimana sih, Pak? Oh ya, jadi yang tadi kan saya bilang untuk membedakan angka sama huruf di Python kita gunakan tanda kutip. Kalau angka itu nggak perlu pakai tanda kutip, tapi kalau huruf itu harus menggunakan tanda kutip. Kalau kita tidak gunakan tanda kutip, dia dianggap sebagai variabel nanti. Makanya di sini kita harus menggunakan tanda kutip. Tadi Pak, yang disinggung hashtag-nya Pak tadi Pak. Manual gimana, Pak? Bedanya dictionary sama masukin manual yang di atas tadi. Bedanya dictionary sama masukin manual yang di atas tadi. Nah, tadi kalau list, saya tuliskan ini D, X, Y, Z, kan gitu ya. X-nya itu sudah dikenali nilainya 2, Y-nya itu sudah dikenali nilainya 2,02, Z-nya itu sudah dikenali string 3 gitu ya. Jadi list itu dia bisa integer, float, sama string digabung dalam satu list bisa. Nah, bedanya list ini kita harus state di awal gitu. Apa aja tuh isinya. Nah, kalau dictionary itu kita sambil bikin isinya, sambil ngasih tahu tuh masing-masing variabel itu nilainya apa. Jadi kalau di sini nih, kalau pengen list ini saya jadikan seperti dictionary, saya nulisnya X, tanda kutip X, titik 2, koma, tanda kutip Y, titik 2, 2,02. Jadi saya nggak usah tulis nih yang di atas nih. Gitu. Sederhananya gitu. Oke, paham Pak. Paham. Paham ya? Pak, berarti kalau mau nulis list harus bikin perintah dulu dong sebelumnya. Ya, kalau kita pengen nulis list, kita harus sebutkan dulu tuh isi listnya itu ada apa aja gitu. Pak, saya nggak mau nulis kayak gini, boleh nggak saya langsung D sama dengan kurung siku 2,0.02, tanda kutip 3, boleh. Jadi kalau saya pengen tuliskan jadi kalau saya pengen tuliskan di sini D 2,02,3 boleh. Atau juga saya bisa tuliskan seperti ini. Tapi perlu di-assign tuh X, Y, Z itu apa gitu. Nah, ini cara assign-nya tadi. Oke? Ini boleh nih. Pak. Ya. Pak, sebelumnya maaf saya masih belum paham Pak terkait perbedaan list dan tuple itu. Masih belum paham banget sama ini Pak. Di kasus apa kita menerapkan list? Di kasus apa kita menerapkan tuple? Kayak gitu Pak. Makasih. Di kasus apa kita menggunakan list? Macam-macam ya. Kalau misalkan saya punya
list nilai-nilai mahasiswa gitu. Nah, saya bisa nulis di sini X, Y, Z itu adalah nama kalian, dan nama kalian itu saya assign di awal punya nilai berapa gitu. Jadi ketika saya tuliskan misalkan Faisal gitu ya, Faisal 90, terus siapa aja ya kalian, Nadia gitu 80 dan seterusnya di assign di awal. Ini kok keluar ya? Enggak ya? Dia 80, Rafli 95 gitu contohnya. Terus saya tuliskan di D itu adalah Faisal, Nadia, Rafli gitu. Nah, kalau list ini keuntungannya adalah tadi kalau saya pengen urutkan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil, ada nanti short from maximum to minimum, ya. Itu akan lebih mudah ketika kita menggunakan list. Tapi kalau tuple itu nggak bisa kita menggunakan perintah-perintah itu, barangannya itu. Tapi dia ada jenis data dari Python itu bisa digunakan tuple. Kalau saya sendiri nggak pernah pakai ya tuple, yang saya pakai itu list. Karena memodifikasi isi dari list itu lebih mudah daripada menggunakan tuple. Nah, kalau dictionary ini, tadi ya saya langsung tuliskan Faisal, tanda kutip, titik 2, 90. Nadia, tanda kutip, titik 2, 80. Gitu. Rafli, tanda kutip, titik 2, 95 dan seterusnya begitu. Jadi terus ketika saya pengen tahu, oh nilai Rafli tadi berapa, saya print aja, print F, itu tempat tadi saya nyimpan ya, tanda kutip Rafli tanda kutip. Nah, nanti akan muncul langsung nilai Rafli di sana berapa. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Nanti ya kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi bisa ditanyakan di perkuliahan ini juga, atau nanti juga bisa komunikasi sama Derry. Karena kalau udah masuk Python, jadi sebelum-sebelumnya Derry belum aktif sebagai asisten karena ya masih pengenalan itu ya, pengenalan model geologi. Nah, ketika sudah menggunakan Python, Derry akan aktif nanti membantu kalian ketika kesulitan menggunakan Python. Dilanjut dulu ya, pelan-pelan aja, santai. Ini saya hapus dulu kali. Nah, tadi itu kalau kita langsung menggunakan Python-nya secara basic ya, langsung kita state variabelnya, kita masukin nilai ke variabel tersebut, terus kita bisa melakukan aplikasi matematika seperti nambah atau mengurang atau menampilkan hasil tambah atau menampilkan hasil kurang. Nah, sebenarnya di Python itu ada modul ya. Modul itu keuntungannya adalah kalau kita panggil, dia akan mempermudah perhitungan. Jadi kayak modul matematika gitu. Modul matematika. Karena kalau kita tulis sin atau tulis cos atau tulis tangen di Python itu nggak akan ketahuan itu. Dia tidak akan mengenali apa itu sin. Dia tidak akan mengenali apa itu cos. Nah, dia akan mengenali kalau kalian sudah panggil perintah perhitungan matematika. Di dalam kasus ini dituliskan kalau saya pengen kalau saya pengen melihat perhitungan berapa sih nilai sin dari pi. Nah, di sini saya import X itu adalah pi, yaitu 3,4. Pak, maaf, sepertinya saya screen-nya di pause deh, Pak. Oh iya? Iya, Pak. Wah, kalau ini nggak gerak sih, masih di variables and data types, Pak. Apa udah lanjut? Apa masih di sini sebenarnya? Si PowerPoint, Pak.
Aduh. Oh ini ya, resume. Kepencet, maaf. Ah, ya. Pencet. Maaf. Ini udah belum? Halo? Halo? Sudah, Pak, sudah. Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Jadi, saya mana tadi ya? Modul ya tadi ya, modul. Nah, kalau saya pengen menggunakan modul di Python, bagaimana? Ada berbagai macam modul, salah satunya adalah modul matematika. Nah, kalau tadi saya pengen melihat scene dari P, nah, kalau kalian langsung tuliskan di editor itu scene 3,14, terus kalian running, Python akan kebingungan karena Python tidak kenal itu namanya scene. Nah, caranya gimana? Biar Python kenal sama scene, kita harus masukkan dulu modul sinus itu apa. Modul sinus itu ada di modul math namanya. Jadi kita harus kenalkan dulu, kita import dulu dia ke dalam Python dengan perintah import math. Jadi sekarang dia sudah kenal nih dengan modul matematika. Terus saya assign X itu punya nilai P, yaitu 3,1415 ya. Terus saya print nilainya. Nilai sinus X dengan perintah print modul math titik terus fungsi yang kita inginkan. Jadi fungsi sin dalam kurung X. Terus kalau saya pengen nanti print nilai X, nilai cos bagaimana? Kalian tinggal print math titik cos dalam kurung X dan seterusnya. Nah, terus selain math ada apa lagi? Selain math ada modul NumPy namanya. Nah, NumPy ini modulnya seperti modul math juga, cuman lebih advance, lebih banyak dictionary-nya atau lebih banyak modulnya di dalamnya. Jadi perintahnya di sini saya import NumPy ke dalam dalam Python. Nah, untuk mempersingkat tulisannya saya tuliskan gini. Nah, import NumPy as np. Jadi saya menuliskan NumPy itu saya persingkat jadi np. Boleh nggak saya tuliskan import NumPy as a? Boleh. Jadi saya tulis NumPy itu sebagai a, boleh. Jadi nanti di X ini saya tuliskan a titik p, bukan np titik p ya. Atau saya tuliskan import NumPy as b. Jadi nanti X sama dengan b titik p. P ini sudah dikenal dari NumPy itu adalah 3,14. Jadi kalau saya tuliskan X sama dengan np atau NumPy.p itu adalah 3,14. Terus kalau saya print nilainya, saya akan dapat tampilan seperti ini. Nah, ya. Nah, ada perbedaan di sini sebenarnya. Kenapa menggunakan NumPy hasilnya begini? Kenapa menggunakan math biasa hasilnya begini? Saya sebenarnya belum ngecek juga sih kalau NumPy kita gunakan itu nilainya berapa. Saya coba dulu ya. Jadi kalau kalian coba tes sendiri di Jupyter Notebook-nya, ini saya print screen, tampilin di sini.
Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kan Pak. Jadi di bagian pojok kiri bawah di sini kalau kalian lihat, itu saya coba import numpy as np, terus x itu adalah np titik t. Saya coba print nilai x, itu nilainya adalah 3,14, 15, dan bla 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 gitu ya. Nah, ini saya rasa nilainya sebenarnya sama ya, cuman mungkin karena dipengaruhi dari cara penulisannya di sini kan E05 ya, di sini E16, itu sebenarnya penyederhanaan pangkatnya saja, tapi sebenarnya nilainya harusnya sama. Karena saya gunakan X di perintah di line ke-20 sama 21 itu nilainya sebenarnya sama, adalah 3,14. Lanjut. Nah, terus tadi string ya. Nah, gimana sih itu string? Jadi kalau saya pengen men-state nama saya agar ditampilkan di Python gitu. Nah, nama awal saya itu adalah Iskandar Syah, nama belakang saya itu adalah Mahmudin. Nah, tadi ya karena dia merupakan string, makanya saya pakai tanda kutip di sini. Nah, jadi nama saya itu adalah, nah ketika kita menuliskan variabel, tidak usah gunakan tanda kutip. Karena variabelnya tadi bernilai string kan ya. Nah, sebelumnya kenapa saya tuliskan first tambah tanda kutip tambah last. Kenapa tanda kutipnya kosong gini? Ada yang tahu nggak? Sebagai spasi. Ya, betul Spasi, Pak. sekali. Spasi ya. Jadi kalau saya cuman Spasi, first tambah last, itu namanya akan bergabung gitu, nggak ada spasinya. Makanya saya gunakan tanda kutip spasi. Ini spasi yang akan memisahkan string yang pertama dengan string yang kedua. Nah, jadi ketika saya print nilai nama, variabel nama, akan muncul namanya seperti ini. Nah, kalau saya tuliskan print kira-kira yang akan muncul apa? Kan ini berbeda dengan yang ini ya. Itu yang muncul tulisan Iskandar spasi Mahmudin, Pak. Munculnya name, Pak. Yang muncul nanti name kan ya? Name, iya. Nah, bukan Iskandar Syah Mahmudin. Karena saya tuliskan print, string ini yang saya tulis, saya tampilkan. String yang berisi nama. Tapi kalau saya tuliskan print, nama, nah sekarang dia mengenal ini sebagai variabel yang isinya adalah ini. Dia akan tulis tampilkan Iskandar Syah Mahmudin. Gitu. Jadi beda ya tadi ya string sama variabel. Jadi walaupun sama-sama huruf, tapi kalau dia tanpa tanda kutip dia dikenal sebagai variabel. Dengan tanda kutip, dia dikenal sebagai string. Oke, lanjut. Nah, terus ketika saya pengen menuliskan biodata saya, tapi saya tidak pengen menuliskannya ke kanan gitu. Jadi saya pengen menuliskannya ke bawah atau pakai menggunakan enter ya atau di line berikutnya. Nah, saya bisa tuliskan dengan cara seperti ini. Atau sebenarnya saya juga bisa print satu-satu sih ya. Nah, cuman lebih sederhananya saya tuliskan begini. Jadi saya tuliskan bio, di mana di sana
berisi string yang umur 31 tahun, terus saya gunakan /n. Nah, /n ini walaupun di dalam string, dia dikenal sebagai perintah sebenarnya, yang menyatakan setelah /n itu akan dituliskan di baris berikutnya. Jadi nanti yang tampil akan seperti ini. Umur 31 tahun, di baris berikutnya lulusan Fisika UI. Nah, banyak ya, dia bisa slice T, bisa slice 2 kali, banyak perintah lainnya. Kalian saya minta untuk explore sendiri. Nah, terus kalau saya berikan tanda kutip bagaimana? Contohnya begini ya. Nah, terus kalau saya tuliskan spasi di setelah /n, dia akan ada spasi di sini. Nah, kalau saya pengen ada tanda kutip sebelum lulusan Fisika UI, nah perintahnya adalah dengan menambahkan slash sebelum tanda kutip. Karena kalau kalian cuma langsung masukkan tanda kutip, berarti perintah string itu berhenti sampai /n ini. Ya. Jadi kalau saya pengen ada tanda kutip sebelum tanda lulusan Fisika UI, saya harus gunakan slash. Ya. Dia akan dikenal sebagai tanda kutip. Kalau saya nggak pakai slash ini, tanda kutip ini akan menutup perintah string dari tanda kutip yang pertama. Jadi nanti tampilannya adalah umur 31 tahun. Ini nanti akan dikenal sebagai variabel nanti, karena dia nggak ada tanda kutip di ujung kiri kanannya. Gitu ya. Nah, apalagi ya yang bisa kita gunakan dari Python. Nah, tadi yang lebih sering nanti kita akan gunakan itu adalah NumPy, bukan math ya. Kalau NumPy itu lebih advance dibandingkan math. Di sini saya mencoba menggunakan X itu adalah P. Dengan cara pemanggilannya adalah NumPy sebagai NP, X itu adalah np.p. Nah, kalau saya pengen print nilai X, sebenarnya saya bisa tuliskan saja print X, kan gitu ya. Tapi kalau saya tuliskan print strx, jadi saya menampilkan nilai X itu dalam bentuk string. Jadi 3,1415926 ini sebenarnya dalam string, bukan dalam integer. Walaupun dia angka, tapi ini dituliskan berarti dalam string. Nah, ini ada perintah kurung kurawal 2F dari format X. Kayaknya ada yang salah. Jadi harusnya kurung kurawal titik 2F. Ini ketika error itu kalian bisa gunakan tanda gunting ya di atasnya. Sorry, ini tanda gunting di atasnya, tampilkan seperti ini. Nah, apa sih gunanya perintah di awal ini nih? Perintah di awal ini pastinya juga langsung paham ya. Dia hanya menampilkan 2 desimal di belakang koma dari nilai X, format X ya. Jadi tadi harusnya kan dia 3,1415926 seterusnya sampai 3. Nah, 2F di sini hanya menampilkan 2 angka di belakang koma.
Nah, berikutnya kalau saya pengen tampilkan 5 angka di belakang koma, berarti perintahnya adalah titik 2, titik 5F, atau di sini 10F ya. Kalau saya pengen tampilkan 10 angka di belakang koma dari nilai X tersebut. Kalau saya running seperti ini 10 angka nih kalau kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini perintah dasar ya. Jadi banyak banget sebenarnya perintah yang harus dipelajari ketika kita menggunakan Python. Jadi kalau kita ingin mulai menggunakan Python itu sebenarnya sudah masuk ilmu menghafal ya. Kalian sudah harus hafal semua perintahnya. Nah, ini error karena di sini saya lupa menggunakan titik 2. Nah, kalau saya pengen, tadi kan saya tuliskan F ya, nilai bulatnya saja. Nah, kalau saya pengen tampilkan dalam numerical E, saya bisa tuliskan gini, titik 2, titik 5E. Jadi setelah 5 angka pertama, saya tuliskan E ditambah 00. Di sini artinya dikalikan dengan 10 pangkat 0. Atau 1 ya. Itu numerical number. Kalau kalian sering nulis di Excel, suka muncul nih tulisan seperti ini nih. Nah, yang di bagian kanannya ini adalah pengali 10 pangkat sebenarnya. Jadi kalau E plus 01 berarti 10 pangkat 1. E plus 02, 10 pangkat 2. Sekarang kita akan mulai membuat program sederhana. Nah, tadi kan sudah sampai sini ya. Sampai titik 2, titik 5E. Nah, sekarang saya pengen membuat program untuk menghitung volume suatu lingkaran. Nah, inputnya adalah jari-jari dari lingkaran tersebut. Jadi, state-nya adalah jari-jari saya tanda kutip dulu ya. Input, tanda kutip, jari-jari, titik 2, spasi. Nah, penulisan ini artinya saya ingin jari-jari 2 ini sebagai variabel, di mana nanti perintah Python akan meminta kita untuk menginput nilai. Nah, input nilainya itu bagaimana? Input nilainya itu akan dia akan menampilkan jari-jari titik 2, dan di sebelah kanan dari titik 2 itu adalah nilai yang harus kita input. Jadi kalau saya coba running nih, belum saya running. Saya langkah ke berikutnya adalah saya pengen bilang kalau jari-jari 2 itu adalah nilai integer, maka saya bilang sebagai variabel baru, jari-jari 2 integer itu adalah integer dari jari-jari 2 dari variabel sebelumnya. Jadi variabel sebelumnya sekarang saya state sebagai integer, bilangan bulat. Nah, jadi ketika saya enter ya, dia akan muncul tampilan seperti ini, jari-jari titik 2. Nah, di sini kita menginput nilainya, bisa terserah. Saya bisa masukin angka 2, bisa masukin 3. Nah, ini sudah dalam bentuk program ya, jadi dia akan langsung menampilkan jari-jari. Kita masukin nilainya. Ini di output, kita masukkan input. 3. Jika saya klik 3, saya enter, dia langsung merekam kalau jari-jari itu nilainya 3. Nah, luas lingkaran itu adalah Pi dikali R kuadrat ya. Pi dikali R kuadrat. Kali itu operasinya di
Python itu adalah bintang ya. Pi dikali jari-jari. Nah, jari-jarinya sekarang adalah jari-jari bilangan integer. Jadi bukan saya tulis jari-jari 2 di sini ya, tapi saya tuliskan jari-jari 2 integer. Kuadrat, cara melakukan penulisan kuadrat itu adalah bintang-bintang 2. Itu artinya kuadrat. Nah, terus ketika saya print luas, saya akan dapat tampilan seperti ini, di mana luasannya itulah 28,26. Oke, berhenti sampai sini dulu. Silakan dicoba. Kalian sambil nyoba atau ya, nonton dulu? Sambil nyoba, Pak. Ya, kalau ada yang masalah langsung bilang ya. Pak, saya mau nanya, Ya, Pak. ya silakan. Kan ini pangkat 2 itu kan di situ terusnya jari-jari underscore integer, si bintangnya itu kan ada 2 jumlahnya, Pak. Iya. Nah, nanti kalau misalnya kita pangkatnya 3 itu bintangnya tetap 2 atau gimana, Pak? Bintangnya tetap 2, bintang 2 tapi di setelah bintang itu 3. Jadi pangkat 3 aja nanti. Oke, Pak. Kasih, Pak. Ya. Oke, sambil jalan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat programnya sambil menggunakan library math gitu. Jadi kalau kita ingin menggunakan library math, kita harus import dulu math-nya ya. Nah, sebenarnya kalau sudah import di baris paling atas, di bawah sebenarnya kalian nggak perlu lagi tulis import math, karena dia udah kenal tadi kan ya. Import math, sama jari-jari, di mana inputnya itu harus dimasukin nilai jari-jarinya dahulu. Terus saya pengen tulis jari-jari itu sebagai nilai integer, jadi saya harus tuliskan jari-jari 2 integer, di mana nilai integer dari jari-jari 2. Nah, terus cara menghitung luasannya, saya nggak nulis 3,14 kali jari-jari bintang-bintang 2 ya, tapi saya cuma langsung tuliskan math pi, tadi 3,14 kan, pi itu. Terus perhitungan pangkat. Nah, perhitungan pangkat itu adalah power ya, kalau bahasa Inggrisnya kan pangkat itu power. Nah, koma 2 artinya itu pangkat 2, math power, nilainya itu adalah jari-jari 2 int. Nah, 2 yang di sini itu artinya dia berpangkat 2. Jadi kalau saya print, nah dia akan muncul perintah jari-jari titik 2 dulu nih. Kita harus masukin dulu angkanya. Nah, karena dia baru sampai perintah input nih. Saya masukin angka 2, langsung dilanjutkan perintah berikutnya sampai dia menampilkan luas. Luasnya adalah 12,566. Gitu. Oke. Pak, maaf mau tanya, untuk yang luas itu, yang udah rumus math dikali pi itu kan jari-jari underscore integer, 2, berarti yang kita maksud tuh jari-jarinya 2, makanya yang di bawah itu 2. Kalau kita masukin 5, berarti yang di bawah 5 gitu, Pak. Ini kamu lihat kursor saya nggak yang panahnya?
lihat, Pak. Nah, yang kamu maksud itu yang mana tuh? Yang ini atau yang ini? Halo? Yang itu, Pak, terus koma 2. Oh, yang ini. Ini Iya itu, Pak. artinya kita menggunakan operasi matematika power atau matematika pangkat, di mana saya memangkatkan jari-jari 2 integer, di mana jari-jari 2 integer itu nilai yang di sini, ya, yang didapatkan dari input berpangkat 2 gitu. Aduh, kepencet lagi. Berpangkat 2. Oh, itu pangkatnya ya, Pak? Nah, pangkatnya 2. Jadi math power nilai variabel pangkat berapa gitu. Jadi nanti kalau saya tuliskan math power 3,5 berarti saya pangkatkan 3 itu 5 kali gitu. Dikali 10 pangkat 3 kali 3 pangkat 5. Oh, baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oh ya, Pak, mau nanya lagi, kalau yang setelah yang di atas itu yang jari-jari sama dengan input tanda petik jari-jari. Nah, itu ada ketentuannya nggak sih, Pak? Space-nya berapa habis titik 2-nya? Nggak ada. Jadi input ini, kalau kamu nggak nulis apa-apa, dia cuma akan muncul kolom aja. Di mana kita menginput nilai. Nah, saya tuliskan jari-jari titik 2, itu jadi dalam tampilannya nih, nah, tampilannya nanti, tampilannya akan seperti ini. Jadi dia akan muncul jari-jari titik 2, nah kolom gitu. Nah kolom ini yang kita input nilainya. Saya bisa masukin 3, saya masukin 5. Nah setelah saya masukin nilainya, langsung di bawahnya akan lanjut ke perintah berikutnya. Yaitu menghitung luas dan menampilkan luas. Pak, jadi MathPow itu sebagai pengganti bintang 2 itu ya? Ya, pengganti pangkat, ya. Jadi kalau saya punya pangkat, pakainya bisa menggunakan bintang 2. 2 artinya berpangkat 2, atau MathPow. Pak, nanti kalau saya ketemu pangkatnya 0, sekian, gimana? Saya mau pangkat 2, pangkat 0,5. Nah, lebih mudah menuliskan menggunakan MathPow daripada bintang 2 yang di line ke-44. Gitu. Nah, ini kalau kalian lagi iseng lihat Archie equation, pernah tahu Archie equation? Belum, Pak. Belum, Pak. Rumus Archie itu biasanya sering dipakai kalau di petrofisika ketika menentukan nilai permeabilitas atau nilai porositas dari respon sumur bor. Itu kalau kita pengen membaca nilai permeabilitas ataupun porositas atau saturasi airnya tanpa kita bisa melihat bendanya langsung, itu kita menggunakan Archie equation, rumus-rumus Archie ya. Kalian bisa cari sendiri nanti kalau mau nyoba. Nah itu banyak pangkat-pangkatnya yang bukan pangkat bilangan bulat atau bukan pangkat integer, ya pangkatnya floating ya atau float. Jadi berpangkat koma, jadi misalkan 3 pangkat 2,8. Nah, itu bisa dihitung dengan cara seperti ini. Ini kalau di kelas mungkin saya mau nanya. Ya, silakan. Kalau misalkan udah di running tapi dia nggak mau muncul hasilnya, itu gimana? Kamu belum tuliskan print mungkin? Saya juga gitu, Pak. Awalnya saya aman-aman aja pas semuanya dari awal tadi bisa keluar hasilnya, tapi begitu udah di akhir-akhir, pas mau di running, dia malah enter ke input selanjutnya lagi, nggak mau keluar hasilnya. Coba saya tutup share saya. Ya apa? Jadi kita lihat yang kamu coba. Kamu bisa share screen nggak?
Bentar ya, saya setting dulu nih. Kadang advanced sharing option, all participant. Oke. Coba kamu share. Ya, kita lihat bareng-bareng. Halo? Iya Pak, sebentar. Ya. Ini Pak. Dari pas tadi kan dari ini saya dari tengah-tengah, terus saya coba tengah-tengah lagi, coba-coba yang lain nggak bisa. Tadi udah coba saya cut-cut, nggak bisa gitu. Itu, nah coba yang print high ini, print HI. Nah HI ini kan Nah, variabel. tadi saya coba doang itu. Hah? Tadi saya coba dari sini doang, error-error tengah. Tadi mulai dari sininya tuh udah nggak mau keluar pas udah di running ya. Oh, kalau di run nggak mau nih, coba klik run. Dia kayak pindah ke selanjutnya gitu. Kalau misalkan saya coba tulis ulang lagi, dia tetap nggak mau gitu. Ini ada perintah berikutnya yang tanda bintang ini artinya belum selesai prosesnya. Coba ya. Request remote control. Bisa nggak nih? Request. Bisa, Pak. Nah, ini cut dulu. Ini cut dulu. Ini cut dulu. Ini cut dulu. Coba ya. Saya tuliskan print dalam kurung hi gitu ya. Jika saya run, oh nggak mau deh ya. Coba restart. Oh, ya. Kernelnya mungkin lagi error tadi. Ini gimana caranya ya? Saya give up remote control. Nah, jadi kalau yang bermasalah itu kalian klik kernel, restart kernel, dan lagi error tadi mungkin. Jadi ketika kalian coba lakukan lagi perintahnya nggak bisa, biasanya tuh line-nya akan nunjukin angka. Kayak tadi yang kamu di sini yang Rana Fatinah, ini dia akan ada tanda bintang di situnya. Gitu. Ini udah bisa nih harusnya nih. Coba kamu sekarang print apa lagi gitu, terserah. Perintah-perintah berikutnya. Oke. Ya, nanti saya coba. Ini saya stop share, Pak. Ya, boleh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Bisa kayak gitu ya. Mending kuliah komputasi kayak gini aja kali ya. Saya bisa langsung pakai apa yang di komputer kalian lebih cepat. Oke. Nah, sampai sini lihat kan ya PT-nya. Nah, sampai sini ini import map. Yang power tadi ini udah ya. Nah, tadi kalau kalian sudah bisa bikin programnya, nah terus saya pengen save programnya itu dengan cara apa? Sebenarnya kalau mau nge-save programnya, kalian tinggal save dia dalam ekstensi PY. Jadi kalau kalian lihat ekstensi dari gambar kan itu bisa ada .jpg atau .jpeg. Kalau misalkan ekstensi dari
software itu biasanya .exe kan gitu ya, macam-macam. Nah, kalau untuk ekstensi dari modul Python itu disimbolkan dengan .py. Nah, gunanya apa nih saya simpan modul ini? Nah, modul ini nanti bisa keterkaitan dengan modul lain. Jadi kayak tadi saya lihat di sini ada import math. Math ini sebenarnya modul ya, atau math.py. Di modul math itu terdapat modul lagi namanya py. Nah, saya bisa bikin modul sendiri nggak? Terus saya nanti import kayak seperti ini, bisa. Jadi nanti saya tuliskan import menghitung luas, gitu. Tapi nggak boleh pakai spasi ya, menghitung luas. Nah, nanti tinggal di dalamnya itu isinya seperti ini nih. Ketika import menghitung luas, saya enter, langsung dia akan tuliskan jari-jari. Saya masukin angkanya, terus nanti dia akan langsung tampilkan nilai ini. Nggak perlu lagi saya harus ngetik ulang seperti ini, karena saya sudah save dia dalam satu modul. Ya, itu modul-modulnya. Nah, ini yang tadi udah ditulis ya. Jadi tipe-tipe data atau variabel itu macam-macam. Tadi ada integer, ada float number, ada boolean, artinya true atau false, atau pernyataan benar atau salah. Ada string atau str, itu bisa berupa huruf, kalimat, dalam bentukan seperti ini, hello world, atau K3WL. Jadi 3 di sini dia dikenal sebagai string ya, bukan dikenal sebagai integer. Ada list, bisa terdiri dari integer saja, bisa terdiri dari string saja, bisa gabungan dari integer dan string, ataupun integer, floating, dan string, macam-macam. Nah, variabel sendiri itu nggak ada tipenya ya. Jadi variabel itu dikenal sebagai dynamic typing. Jadi nilainya itu bisa berubah-ubah isinya. Nah, ya, definisi itu terbagi dua, yaitu internal structure atau operasional yang kita bisa perform, bisa seperti kalau string kita bisa gunakan fungsi capitalize, dalam kurung stringnya apa. Gitu. Jadi misalkan saya punya nama Iskandar Syah, saya tulis capitalize dalam kurung Iskandar Syah, itu nanti hurufnya jadi huruf besar semua. Gitu. Macam-macam. Nah, operator integer, kalau tadi operator string, operator integer itu bisa sederhananya untuk melakukan proses additional atau subtraction, penambahan atau pengurangan, seperti simbol plus atau simbol minus. Juga bisa melakukan operator multiplication atau perkalian, simbolnya bintang, atau pembagian division, atau integer division, pembagian secara integer. Nah, kalau saya pakai integer division sama division itu bedanya apa? Kalau integer division itu hasilnya nanti bilangan bulat. Jadi kalau saya misalkan bagi 3 dengan 2, gitu. Nah harusnya kan 1,5 ya, kalau kita ingat ya. Nah 1,5 itu kalau saya pakai division biasa, dia akan hasilkan tuh nilai divisionnya 1,5. Tapi kalau saya pakai integer division, dia akan menghasilkan nilai 1. Dia akan menghasilkan nilai 1. Nggak ada desimal di belakang komanya. Nggak ada desimalnya, maksudnya nggak ada titik berapa, gitu, nggak ada. Nah kalau reminder itu sisa dari hasil pembagian. Jadi kayak tadi tuh 3 dibagi 2 menggunakan integer division. Nah reminder itu akan memberikan sisa dari hasil pembagian itu. Jadi 1 hasil integer divisionnya, sisanya adalah 0,5. Kalau floating point, nah ini bilangan desimal ya. Nah ini sederhana. Kalau integer tadi dia bisa ditambah, bisa disubtract, bisa dibagi kurang, bisa dikali, multiple, bisa dibagi, divide, dan lain-lain. Nah kalau operator boolean, ini tadi operator benar atau salah. Nah operatornya ini biasanya menggunakan kalimat atau simbol seperti ini nih. Kurang dari, lebih besar dari, atau kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan, atau sama dengan. Kalau sama dengannya pakai 2 kali ya.
atau tidak sama dengan gitu. Dan ini contohnya mungkin saya nggak sempat bikin videonya. Nih di sini operator Boylen ya. Jadi operator Boylen itu kita bisa pakai and, bisa pakai or, bisa pakai not. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian print A lebih besar dari B, coba saya share-nya ini aja deh. Share-nya. Nah, ini coba kalau saya print, test dulu ya. A itu 2, B itu 3. Kelihatan kan di monitor kalian? Kelihatan, Pak. A itu 2, B itu 3, terus saya print. A lebih kecil dari B. Nah, ini ketika saya running, dia akan tampilkan Boylen true, benar. Ya. Terus kalau saya print sekarang, not gitu ya. Apa tadi ya perintahnya saya lupa. Not A lebih kecil dari B, saya akan dapat false. Not ini adalah perintah kebalikan dari hasil yang sebenarnya. Jadi kalau A lebih kecil dari B itu kan harusnya pernyataan yang benar kan? Dia harusnya dinyatakan dengan kalimat true. Cuman kalau saya tuliskan not atau kebalikan dari true, dia akan menyebutkan false. Nah, terus kalau saya mau masukkan, saya pengen pernyataan N. Bagaimana pernyataan N? Di sini saya coba masukin C itu adalah 4, D itu adalah 5, contohnya begitu. Nah, sekarang saya pengen menggunakan N ya. Nah, N itu sebenarnya pernyataannya harus keduanya benar, baru dia dinyatakan sebagai true. Jadi contoh gini ya, print, saya pengen bilang A lebih kecil dari B, N, C lebih kecil dari D. Nah, ini pernyataan yang kiri benar kan? Dan pernyataan yang kanan juga benar. Nah, ini kalau saya print, harusnya dia true. Pak, kalau saya ganti, contohnya nih, salah satunya saya bikin salah. Lebih besar. Dia akan print false. Karena salah satunya salah. Jadi, kalau salah satunya salah, perintah N ini dia akan menghasilkan nilai salah. Nah, berbeda dengan OR, jadi kalau saya tuliskan lagi, di sini kalau saya tuliskan OR atau gitu ya. Nah, ini salah satunya benar, ketika saya running, dia akan bilang benar gitu. Paham ya? Jadi kalau N itu syaratnya kedua perintah harus benar, kedua pernyataan harus benar, baru dia menyatakan benar. Kalau OR itu salah satu benar aja udah cukup. Ya. Kalau not tadi dia akan menghasilkan perintah kebalikan dari pernyataan sebenarnya. Jadi dia kalau benar malah jadi salah, salah jadi benar. Oke. Udah 1,5 jam. Ini biasanya tingkat perhatian mahasiswa ketika udah 1,5 jam udah mulai menurun. Ini slide ke-27 dari 35. Ya, ini dia. Ini udah ada kalimatnya di sini. Kalau N itu dia akan dinyatakan sebagai benar. Kalau kedua operator itu benar, OR itu salah satunya benar, maka dia dianggap sebagai benar. Not itu dia akan mereverse logic state dari pernyataan. Terus ada conditional, ada loops. Conditional itu persyaratan ya. Jadi if
kalau nyatakan dalam suatu kondisi. Kalau kondisinya nggak benar, maka dia akan coba lagi. Kalau if ya, kalau dia benar, maka dia nyatakan tertentu. Kalau kebalikannya else, dia akan nyatakan hal lain. Ini lebih mudah kalau kalian lihat contohnya. Di sini saya bikin videonya nih. Jadi saya nyatakan if saya sebutkan dulu. Saya pengen state kalau umur itu 20. Nah, kalau umurnya lebih kecil dari 17 tahun, titik 2 itu berarti menyatakan kondisinya ya. Saya menampilkan belum bisa punya SIM. Nah, sorry, ini harus di tempat yang sama juga. Else di sini, else artinya ketika persyaratan if itu dilewatkan karena umurnya ternyata 20 kan, dia lebih besar dari 17 tahun, maka yang harus di print adalah oke, sudah bisa punya SIM, saya nyatakan seperti itu. Nah, ini kalau saya running, saya akan dapat kalimat oke, saya sudah bisa punya SIM. Nah, yang perlu kalian pelajari di sini adalah penempatan perintah. Penempatan perintah else ini kalau saya coba geser ya, dia akan menghasilkan sintaks error. Nah, padahal sebenarnya kalimatnya sama ya, cuman karena posisi if dan else-nya itu di posisi yang berbeda, si Python ini akan kesulitan dalam membaca perintah. Beda halnya kalau kalian nanti gunakan MATLAB. Kalau MATLAB itu dia tidak akan melihat posisi baris. Jadi misalkan else itu mau dia sebaris sejajar dengan if atau dia agak condong ke depan, itu nggak diperhatikan. Karena dia ada batas itunya, nanti batas loop-nya. Nah, nanti kalau saya pengen umurnya itu, saya nggak mau state di awal, saya mau di input secara manual. Jadi saya nulisnya kayak gini nih. Jadi age-nya itu dalam bentuk input. Jadi age sama dengan input berupa integer. Nah, di sini masukkan usia gitu. Jadi nanti yang akan tampil adalah usia titik 2. Nah, di situ ada kolom yang dimana kalian mengisi nilainya. Sama perintah berikutnya, kalau umurnya di bawah 17 tahun, jadi langsung aja dipercepat. Nah, di sini dia akan muncul usia, seperti yang di sini ya, titik 2, dan di sini adalah angka yang harus kalian inputkan. Ketika saya masukin 15, kalimat yang keluar adalah belum bisa punya SIM. Nah, terus ada loops. Saya cepetin aja ya, karena mungkin udah mulai bosan. Loops ini adalah perintah pengulangan. Kalau tadi dia cuma ada 2 kondisi, if, else, gitu ya. Kalau loops ini dia akan melakukan pengulangan. Perintahnya ada 2, ada while, ada for. Ini penggunaan untuk while. Jadi while x itu lebih besar dari 0, print nilai x. Di perintah berikutnya, nilai x itu dikurangi 1. Kurangi sama dengan 1. Nah, terus kalau di perintah yang terakhir, kalau udah nggak bisa lagi, dia akan berhenti looping. Saya tuliskan while loop is over now. Nah, ini kalau saya running nih, dia akan tuliskan tuh 5, 4, 3, 2, 1. Terus setelah 1 dikurangi lagi 0. Ya, dikurangi 1 lagi nggak bisa kan, jadi 0 ya. X-nya tidak lebih besar dari 0, tidak bisa lagi melanjutkan perintahnya. Maka dia akan tuliskan print while loop is over now. Nah, untuk for, nah
for ini kita harus sebutkan dulu variabelnya. Dia dalam range apa nih? Bisa saya tuliskan range-nya 10. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Maka saya akan tampilkan nilainya. Dan dia akan berakhir. Dia akan berakhir dengan seperti ini kondisinya. Ketika dia sudah sampai range ke 10, dia akan berakhir. Gitu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok nggak ada 10, Pak? Ya ini, karena tadi Python, dia mulainya dari 0 ya. Terus kalau saya pengen range-nya itu dari angka tertentu ke angka tertentu. Jadi saya contohnya pengen dari angka 1 sampai angka 7. Jadi saya tuliskan begini nih, 1,7. Nah, dia akan menampilkan I-nya itu dari 1 sampai 7. Oke, ini tampilannya. Dia akan munculkan seperti ini. Oh ya, sorry, perlu diingat. Ketika saya tuliskan range dari 1 sampai 7, nilai 7 ini tidak akan masuk ketika saya tampilkan. Ya. Dia akan hanya menampilkan sampai angka 6. Berarti kalau saya pengen 7-nya ikutan, maka saya harusnya range-nya 1,8. Baru di sini 7 dia masuk. Nah, kalau itu kelipatannya normal, kelipatan penambahan 1. Kalau saya pengen kelipatannya setiap 5 poin, jadi dari 0 sampai 30, saya pengen loncat 5 angka, saya tulisnya begini nih, 0 sampai 30 dengan kelipatan 5. Ya, jadi 0,30,5 ini artinya 0 sampai 30 dengan kelipatan 5. Ya, saya akan tampilkan. Saya running, dia akan muncul begini. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Saya juga bisa melakukan range itu terbalik. Jadi contohnya saya bisa dari 5 ke minus 5. Dengan step-nya adalah minus 1. Nah, di sini saya akan dapat tampilan seperti ini. Oke. Ini tugas untuk kalian coba. Sekarang ketik ini. Halo? Halo, halo, halo? Ya, masuk, Iya, masuk, Pak. Pak, masuk. Nah, ini Masuk, Pak. sambil tidur-tiduran ya. Coba sekarang ini tugasnya. Coba ketik ini di kalian, Jupyter Notebook kalian. Terus coba di running. Apa hasilnya? Ada yang sudah? Lagi nyoba, Pak. Ya, silakan.
Yang belum absen, absen ya. Tadi link absennya tolong di-share ke temennya yang belum absen. Ini diketik semua, baru di running ya, jangan diketik satu-satu. Ketik semua, terus baru di running di akhirnya. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa tampilannya? Sudah, Pak. Jadi lirik lagu, Pak. Lirik. Lagu, Pak. Ya, jadi kalian baru aja bikin lirik lagu menggunakan bahasa pemrograman. Seru ya? Wow. Wah. Seru banget, Pak. Ekspresi cukup gitu. Wah. Ya, itu dari sini kalian bisa tahu kalau... Pengen nanya, Pak. Hah? Saya Jeffrey, Pak. Pengen nanya, Pak. Ya, silakan. Bedanya for I in range itu sama I for I in range apa, Pak? For I in range sama yang mana? Sama I for I in range. Oke, sama aja, Pak, ya? Bentar. Kalau yang atas ini, kalau misal kursor saya kelihatan kan? Kursor saya. Ya. For I in range 2, ini artinya saya masukin I itu range-nya ada 2 gitu ya, 0 sama 1. Dia akan menampilkan satu ini 2 kali gitu. Jadi 1 kan ya. Aku sayang ibu aku, sayangnya itu adalah sayang ini, ibunya ini. Nah, kalau for I in range 2, dia akan menampilkan 2 kali perintah 2. 2 gitu ya. Juga sayang ayah gitu. Terus for I in range 3, dia akan menampilkan 3-nya itu 2 kali. Jadi 1, 2, 3 ini dia akan ditampilkan sebanyak 2 kali. Terus, nah yang terakhir ini, karena saya pengen bilang kan 1, 2, 3, jadi saya range-nya 1 sampai ke 4, karena yang akan tampil adalah 1, 2, dan 3 saja. Sayang semuanya. Oke. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ini sudah sampai di slide terakhir. Alhamdulillah. Jadi kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, tadi mungkin saya hanya 0,0, kalau kata Pak Mariadi ya, yang kita ajarin itu hanya 0,01%-nya dari Python itu sebenarnya. Kalau pengen pembelajaran sendiri itu, pengen belajar lagi itu harusnya belajar sendiri sebenarnya, harus nyari-nyari lagi. Salah satu website yang kalian bisa cari itu adalah kaggle.com, Learn Python. Ini dari yang paling dasar itu tadi hello yang kita tuliskan hello world, ada function, terus ada getting help dan lain-lain. Itu ada course juga dan macam-macam, ada kompetisi juga yang kalian bisa ikutin di sana kalau sudah mau coba. Dan di sini sebenarnya juga ada GamePy di sini ya, kalau kalian lihat. GamePy itu sebenarnya Python add-in ya, atau apa namanya? Python plugins yang bisa dipakai untuk modeling. Jadi kalau ada yang modeling pakai Leapfrog, ada modeling pakai
software-software komersil, sebenarnya ada juga modeling dengan software yang gratis atau open source. Namanya di sini adalah GenPy. Langkah penggunaannya masih, user interface-nya masih menggunakan Python ya. Jadi kita harus ketik input datanya masing satu persatu, tidak seperti software Petrel ataupun yang lain. Jadi saya sangat sarankan untuk coba lihat Kaggle-nya. Oke, sekian saja perkuliahan kali ini. Saya harapannya tadi 1 jam, ternyata malah jadi 1 jam 40 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung chat ke saya atau tanya ke asistennya, Derry ya. Saya sudah share ke Faisal nomor Derry. Jadi ketika kalian ada kesulitan menggunakan Python, bisa coba langsung tanya ke Derry. Nanti akan ada tugas mungkin mengenai pembuatan program sederhana. Nanti ketika ada kesulitan, bisa tanyakan Derry. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Belum. Nah, oke, alhamdulillah. Kalau belum berarti sudah mulai memahami ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.